Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya Winata kembali menjumpai Anda dalam talk show Merah Putih. Kali ini kita mengangkat topik yang cukup singkat, Bali Bangkit. Dan ini kita angkat berkaitan dengan kondisi perekonomian Bali yang pada pengumuman terakhir dari BPS menyatakan bahwa sudah terjadi minus pertumbuhan ekonomi kita sampai di angka 7,22%, bahkan secara year to year katanya hampir minus 10%. Tentu ini angka yang mengindikasikan bagaimana sulitnya pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Bali yang tentu dipahami bersama oleh masyarakat sebagai dampak dari terpuruknya pariwisata akibat COVID-19. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama akan berdampak semakin memparahkan kondisi dan ketekanan ekonomi bisa menghasilkan dampak yang lebih panjang lagi. Dan di talk show Merah Putih ini ada dua narasumber, kebetulan bapak dan ibu gitu ya, ada dua. Yang pertama adalah Dr. Panudiana Kun, beliau adalah pengusaha, praktisi dan juga sekaligus akademisi. Kemudian ada juga satu lagi Ibu Dr. Putu Kepra Maheni, Dekan FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar atau Unmas Denpasar. Dua orang narasumber ini akan memaparkan pandangan-pandangan mereka berkaitan dengan bagaimana membangkitkan Bali, tentu membangkitkan juga optimisme kita bersama karena kita tidak bisa terpuruk terlalu lama. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami dan saya langsung ke narasumber saya yang pertama, Bapak Panudiana Kun. Mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi karena sudah nama beliau ini sudah malang melintang di dunia persilatan, pengusaha dan juga di media. Pak Kun, kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi Bali sekarang, minus 7,22%, year to year katanya minus 10. Kalau menurut Pak Kun sebagai seorang pengusaha, ini artinya apa Pak? Apakah ini menunjukkan sudah tingkat keterparahan yang luar biasa? Inikah sudah di titik terendah atau masih bisa jatuh lagi kalau menurut Pak Kun? Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Jadi pertanyaan itu menggelitik sekali. Jadi kalau saya ini sebenarnya orang yang optimis. Ya. Kita temanya kan Bali Bangkit. Memang selama ini ada hotel industri yang nggak pernah tutup, ada. Tapi nggak ada tamunya memang. Jadi kita mau bangkit terus memang. Tadi itu data itu kalau menurut saya malah lebih. Karena Singapura udah berani mendeklar bahwa negara dia udah resesi. Ya. 42% minus. Australia udah bilang begitu. Semenjak Perang Dunia Kedua sekarang terparah resesinya Australia itu. Ya. Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Ini kita masih optimis kalau segitu kan. Di bawah 10% masih bagus sekali. Tapi kalau menurut saya ini 6 bulan terakhir ini industri pariwisata dan tumpangannya itu hampir 12 ya asosiasi. Misalnya transportasi, pasar oleh-oleh, restoran, sopir taksi, ojol, whatever itu udah minus. Minus itu lumayan itu. Jadi kalau saya bilang mudah-mudahan data yang cuma 7% dan di bawah 10% itu baik. Tapi ini akan lebih. Ini kan corona itu topnya belum. Virus corona COVID-19 itu topnya belum. Okay. Masih akan naik ya. Makanya kalau udah top kan akan turun. Ini belum. Belum ya. Makanya kita harus hati-hati. Jadi kita tetap protokol kesehatan, kita bangkit tadi tempat itu. Kita harus mematuhi itu. Kalau tidak bahaya sekali. Misalnya di public facility, misalnya di pantai, di mana-mana pesta-pesta, ya itu dulu. Kita hati-hati. Misalnya diskotek apa itu masih berbahaya sebenarnya karena dekat-dekat ketemu orang kan. Yeah. Nah, tetap. Jadi ini bangkit kita harus hati-hati. Yeah. Protokol kesehatan harus disiplin. Apalagi di sini masih ada orang yang tidak percaya pakai masker. Ini dianggap perang dagang antara Amerika dan Cina bahwa ini hoax beritanya. Ini betul kita harus itu. Yeah. Jadi kita harus hati-hati. Makanya ini mulai dibuka secara domestik. Sekarang itu udah ada 2.000 turis per hari ya masuk Bali. Ya masih kurang. Ya gitu kan. Dulu kan kita kan 15 juta turis setahun kan. Nah, ini tapi enggak apa-apa kita optimis bahwa Bali itu akan bangkit seperti tahun lalu. Ya, jadi Bali tetap akan jadi nomor 1 destinasi pariwisata di dunia dan Indonesia khususnya. Kalau menurut saya begitu. Baik.
Ya, Bali Bangkit kita sepakat kita harus optimis Pak Kun. Ya. Tapi persoalan ini kemudian sudah ada strategi-strategi yang lakukan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Kota, selama ini pemerintah pusat mungkin juga kita lihat. Tapi menurut Pak Kun apakah strategi-strategi sudah tepat tidak atau masih ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki lagi atau masih ini hanya awang-awang saja kita bangkitnya ini? Gimana menurut Pak Kun? Jadi kalau kebijakan pusat dari presiden itu kan udah bagus. Masalah BLT harus dibagi cepat-cepat, stimulus ekonomi dibagi cepat-cepat. Ya. Karena data pemerintah dengan data Kadin, Apindo itu beda. Data kita hampir double, pengangguran misalnya. Yang kena PHK, misalnya. Di Bali ini kan ada 135.000 kamar katakanlah. Ya. Nah, itu data Apindo Kadin tuh yang di PHK udah banyak sekali. Cuma kita nggak mau bikin miris ya, karena hotel-hotel itu kan zero. Ini dibuka tahun ini pun akan minus. Ya, karena tahun lalu yang normal aja hunian di Bali itu hanya 60% di bawah. Ini ada yang 30%, ada yang 20%. Yang paling top ya hotel beachfront. Misalnya Kalangan Nusa Dua, Sanur, Pantai Kutub beachfront, sama Ubud. Itu yang bintang 5 mungkin harga bagus. Tapi hotel-hotel yang di CT Hotel, yang budget hotel, yang kelas-kelas murah itu hunian jelek. Kita ngomong di Luwina, Bali Utara, Bali Timur, Amet. Itu huniannya jelek, rata-rata hanya 30%. Itu pas lagi normal ya. Nah, apalagi sekarang gitu ya kalau tidak normal ini ya. Sekarang zero Pak, zero ya, dibuka zero. pun zero. Ini hotel-hotel di Nusa Dua kan hampir buka terus, nggak pernah berhenti. Termasuk lapangan golf nggak pernah berhenti. Tapi isinya sedikit. Kedi itu ngedi hanya seminggu sekali. Biasanya kan tiap hari, tapnya lumayan. Nah ini kebetulan ada teman-teman kita yang kerja di kapal pesiar, ini lagi pulang. Pulang juga ya? 24.000 orang. Dulu kan tiap bulan ngirim duit. Ya. Ada $200, $1.000, ada berapa nggak tahu loh, dia dapat gaji sampai $2.000. Sekarang itu lagi di Bali. Jadi nggak bisa ngirim duit ke kampung halaman, automatically. Dia lagi karantina kemarin sebagian udah pulang kampung. Lah ini kapan mau bangkit? Tapi mudah-mudahan nanti kapal pesiar juga akan mulai dibuka kan. Kan orang kan jenuh kalau di rumah terus, dia juga mau berlibur, mau berlayar, dan sebagainya. Begitu. Ya. Kalau kita bisa tentang belum di topnya gitu ya, pandemi ini. Kemudian sudah dibuka juga sekarang ini katanya. Nanti 11 September katanya Wisman mau dibuka. Kalau nanti ada visa on arrivalnya kalau dicabut katanya pelarangan itu. Tapi apakah itu sudah merupakan kebijakan yang tepat menurut Pak Kun? Karena kan ini belum beres masalah pandemi sudah dibuka ini, jangan malah terpuruk lagi kita nanti lebih dalam. Ini itu kan ada aturan protokol. Misalnya pesawat yang harusnya isinya itu 100, diisi cuma 50. Cuman ini kan harga harus mahal. Nggak mungkin dia akan murah. Kalau harganya murah yang budget-budget itu saya rasa nggak berani terbang. Sekarang yang sudah ada itu dari Bali ya, ke Doha sudah ada. Qatar Air itu terbang dari Pasar Doha dan ke Eropa. Yang lain-lain belum. Belum ya. Jadi ini yang dibuka baru domestik. Secara internasional kita ini masih tutup. Mungkin September 11 nanti Bali akan membuka. Ini kan lagi minta izin ke Menteri Menlu kita, ke Presiden kita. Boleh nggak dibuka Bali itu secara internasional? Dibuka pun belum tentu ada penerbangan. Orang kan semua lockdown, Australia lockdown, Qantas nggak boleh terbang, ini nggak bisa terbang, Amerika apalagi. Jadi ini kita nggak apa-apa dibuka, cuman ya itu tadi, belum tentu ada yang datang. Saya kan punya hotel di Jogja udah tak buka 1 Juli kemarin sudah. Ya nggak isi juga, cuma 1 kamar. Itu di Jogja ya? Di Jogja juga belum. Ya memang kita coba, tetangga udah buka kita coba. Malah murahan lebih baik tidak dibuka. Kalau isinya dikit, karena kosnya tinggi. Cuman ada kesepakatan nggak? Itu kan di Demnaker kan ada kesepakatan poin 4. Unpaid leave itu kalau karyawan setuju, manajemen setuju nggak apa-apa. Kalau tidak kan repot. Karena ini udah lama. Makanya ini stimulus BLT untuk orang yang kena PHK. Dan ini juga di sektor non pariwisata sebetulnya. Karena itu petani juga, karena mau jual kemana? Ya, betul. Pekebun juga gitu, peternak juga gitu, peternak ayam, peternak telur, peternak babi. Ya, orang makan ya makan biasa, itu konsumtif kan. Makanya kalau itu BLT itu yang orang gajinya di bawah 5 juta akan dibagi, sangat bagus sekali. Makin cepat makin baik. Sebenarnya lewat perusahaan-perusahaan lebih gampang. Kemarin dan sembako itu kan baginya lewat polsek kan. Itu agak rumit sedikit. Sebenarnya perusahaan udah tahu, ini si perusahaan A punya pegawai berapa. Kena PHK berapa, kita tahu, data udah jelas. Nah nanti datanya kan diimbangi oleh BPJS kan. Karyawan yang kerja di PTA itu betul nggak nama ini gajinya di bawah 5 juta. Itu saya rasa nggak masalah. Itu mudah-mudahan cepat dilaksanakan. Harus segera dilaksanakan ya, kalau nggak terlalu ya. lama, waduh nganggur lama. Nggak ada duit untuk belanja. Nggak bisa belanja. Daya beli masyarakat nggak ada. Kan konsumtif aja, untuk makan, minum, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Sementara itu dulu Pak Kun, saya ke Bu Putu dulu. Bu Putu, kalau kita lihat, mungkin dari kajian akademiknya melihat kondisi kita sekarang di Bali,
dengan pertumbuhan yang minus, pariwisata yang seperti ini, apa yang Bu Putu bisa sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kun bahwa kita harus optimis ya Pak ya, optimistik itu harus jadi itu membuat kita bangkit kan, kalau kita tidak optimis mungkin kita tidak bangkit. Tapi artinya di balik kita optimis kita pun harus sadar gitu Pak. Artinya kita tetap harus realistis untuk melihat kondisi yang ada, itu yang penting yang sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa realistisnya apa, bahwa memang perekonomian kita kan terkontraksi nih ke minus gitu ya. Itu kan hal yang tidak bisa kita tutupi dan memang itu realistis yang harus kita sikapi bersama bagaimana untuk mengembalikan kondisi seperti dulu. Kalau dulu pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6% lah itu. Jadi bagaimana kita membuat yang minus ini menjadi positif kan itu pentingnya sekarang. Dan kalau kita lihat kembali kontraksi ini terjadi ya memang karena mungkin kita rentan dalam arti pariwisata kita karena kita sangat tergantung dari pariwisata kan begitu ya. Jadi PDRB Bali memang sebagian besar ya datangnya dari pariwisata. Itu mungkin karena kita salah satu tingkat kerentanan yang terjadi karena kita sangat tergantung pada satu sektor. Itu mungkin yang perlu juga kita buka mata kita sekarang bahwa itu yang memang realistisnya terjadi gitu. Dan mungkin yang harus kita lihat juga adalah bahwa kenapa kemudian kita sangat rentan adalah karena itu tadi bahwa kita sangat tergantung kepada pariwisata dan kita mungkin dalam arti tidak cukup menyiapkan diri untuk cadangan rencana yang lain lah untuk bisa kita meningkatkan perekonomian kita sendiri. Jadi itu mungkin yang harus kita sadari sekarang, kondisi itulah yang sekarang terjadi. Jadi itu yang perlu kita istilahnya harus kita ingat kembali meskipun tetap optimis itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan gitu Pak. Optimis mungkin tapi tetap realistis. Iya betul itu. Tapi apakah kemudian realistis mengatakan Bali bangkit kemudian menguatkan keyakinan kita, apakah tidak akan berbenturan dengan realita yang sangat sulit untuk kita atasi? Karena kan pariwisata sudah terlalu membelenggu kita. Ada yang bilang pertanian, tapi pertanian lahan kita sudah habis. Orang udah lupa ya di petani. Nah gimana Bu Putu melihat itu? Iya baik, jadi seperti tadi Pak, jadi kalau misalkan kita melihat apakah kita bisa bangkit, bisa. Itu bisa. Jawaban kita ya Pak ya, jadi harus kita satukan bahasa bahwa kita harus bisa bangkit gitu. Ya. Nah sekarang memang kita memang agak sulit untuk keluar dari pariwisata. Karena memang kalau kita lihat sekarang kita kita sangat mengarahkan mungkin dalam tanda kutip semua pembangunan ya untuk penunjang pariwisata gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu kita lihat kembali. Tapi kalau kita lihat senyatanya Pak sekarang, kalau kita lihat di jalanan gitu ya, di jalan misalkan kita, ternyata ekonomi kreatif tumbuh kok gitu ya. Jadi artinya banyak pedagang-pedagang yang artinya mungkin itu suatu keadaan yang memaksa, boleh kita sebut suatu paksaan sehingga mau tidak mau mereka harus mulai membangkitkan ekonomi kreatif itu. Jadi mungkin itu sebenarnya pertanian mungkin saat ini lahan tidak ada, tapi kan ada cara lain kan untuk membuat pertanian itu bisa tumbuh lagi. Digitalisasi pertanian misalkan, itu kan bisa kita mulai tingkatkan lagi. Kemudian ekonomi kreatif mungkin hal-hal ini yang kalau kami di perguruan tinggi gitu ya, khususnya di Unmas kan memang sesuai dengan himbauan pemerintah juga bahwa mulai dari mereka muda, mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka kita inginkan memiliki jiwa wirausaha itu Pak. Jadi itu mungkin itu sebagai bekal mereka nanti ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin kalau kita lihat lingkungan bisnis kan penuh ketidakpastian ya Pak Kun ya. Jadi itu memang harus mereka harus bersiap diri dengan memiliki plan lain lah gitu, memiliki rencana lain untuk bisa juga menghidupkan, menggerakkan perekonomian. Mungkin itu Pak. Oke, kalau kebijakan pemerintah mungkin ada masukan dari Bu Putu atau mengevaluasi, mengkoreksi kira-kira selama pandemi ini, terutama yang dari sektor ekonominya, apakah ini sudah tepat atau ada yang kurang menurut Bu Putu? Kalau kita lihat sendiri mungkin sudah cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencoba menggerakkan perekonomian gitu Pak ya. Tapi artinya kalau kita lihat memang kondisi saat ini kan berbeda dengan kondisi misalkan bom Bali yang lalu, mungkin beda juga dengan Krismon. Itu ya yang dimana mungkin krisis moneter beberapa tahun lalu. Karena kalau di situ kan bisa kita lihat tidak seluruh dunia merasakan itu Pak. Jadi mungkin masih bisa ditanggulangi dengan lebih cepat. Tapi kalau sekarang kan
katakanlah ini seluruh dunia. Seluruh dunia Dan terdampak, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Itu prediksi itu kan tidak bisa kita lakukan dengan cepat. Tapi artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memberikan BLT, kemudian bantuan-bantuan, kalau di mahasiswa kan juga sudah ada, mungkin itu untuk membantu keluarga juga Pak. Jadi artinya membantu mengurangi beban keluarga untuk membayar pendidikan misalkan. Ya. Jadi itu sudah ada bantuan-bantuan yang juga diberikan sehingga harapannya keluarga bisa menggunakan untuk keperluan yang lain lah. Baik, untuk kita. Mungkin sudah itu. memadai. Saya ke Pak Poniades sebelum kita break. Pak Kun, kalau kita lihat ini kan kebijakan pemerintah sudah oke gitu lah. Tapi kemudian kalau kita lihat bagaimana implementasinya, kemudian sampai presiden kan sempat marah-marah itu. Nah, ini sebenarnya pemerintah masih punya duit tidak? Kalau menurut Pak Kun, apakah karena kelambatan birokrasi yang mencairkan BLT dan segala macam atau karena apa? Kalau dari sisi pengusaha nih melihatnya kira-kira apa? Jadi kalau pemerintah itu duit ada. Duit ada Pak ya? Birokrasi kita ini terlalu besar, tumpang tindih. Tumpang tindih. Jadi sebetulnya kan mau memberikan uang secepatnya. Misalnya dari Departemen Kesehatan, itu kan paling tinggi sebenarnya anggarannya. Ya. Tapi yang diserapkan masih sedikit sekali. Karena orang takut KPK kan. Kenapa nggak bareng-bareng BPKP, KPK, polisi, kejaksaan ngawal. Ini loh kita mau dibantu ke Bali sekian sekarang katakan. Membantu rumah sakit di Bali itu sekian, termasuk untuk tenaga medisnya. Terus untuk BLT misalnya itu yang dari lain itu kan gampang sebenarnya. Ini kan enggak apa-apa. Kan karena ini baginya yang kemarin kayak sembako itu sebenarnya ngapain harus lewat polsek kan. Kenapa nggak lewat perusahaan saja? Misalnya perusahaan saya. Pegawai saya yang kena PHK berapa orang? Saya tahu persis. Kan gitu, logikanya kan gitu kan. Betul. Perusahaan B tahu persis. Ini kan dibagi aja lewat perusahaan itu. Oke, ini yang cuman selevel 100.000. Memang ada yang udah dapat BLT 500.000. Misalnya di Badung sudah bagi yang KTP Badung. Kerja pariwisata tapi kalau nggak KTP Badung tidak dapat. Tidak dapat, walaupun dia bekerja di Badung gitu ya. Jadi ini di bawah itu pelaksanaan di bawah ini yang terlambat. Oke. Idenya udah bagus oleh presiden itu sebetulnya, di bawah itu belum. Apakah ada unsur politisnya kira-kira kalau di Badung ada unsur politis biar dipilih atau mungkin untuk menunggu juga masa pemilihan pencoblosan 9 Desember nanti Pak Kun melihat begitu juga? Tapi itu mungkin ada sedikit ya. Memang ini kan kebetulan Desember itu kan pemilu ya, seluruh Indonesia kan. Ya. Jadi memang nih yang birokrasi kita kurang cepat lah. Karena terlalu besar, terlalu banyak kementerian. Di negara lain itu kan menterinya cuma 12, Amerika tuh 13 menteri. Jerman tuh 13 menteri, Amerika tuh penduduk sama Indonesia. Kita 40 lebih. Menterinya. Kalau dia belum wadah, tadi agak lambat. Sebenarnya ide presiden itu sudah sangat bagus. Ya makanya kan meeting-meeting terlalu banyak, karena banyak orang yang ngatur, lama-lama. Kan begitu sebetulnya. Kalau kita berani delegate aja ke gubernur, apa yang perlu dibantu di Bali? Berapa? Mungkin akan lebih gampang. Baik. Tapi di sini kan ada kementerian juga kan, ada dinas-dinas yang di bawah kementerian langsung ada misalnya kan. Misalnya di pendidikan, itu kan juga perlu bantuan kan. Sekarang ini kan misalnya, pendidikan kan perlu karena daring apa-apa belum banyak yang siap. Misalnya apanya, internetnya belum ada, Google-nya belum nyambung. Ini kan perlu bantuan, misalnya bantuan apa, laptop yang sepele-sepele kan, jaringan telepon yang bisa dijangkau, ini yang sepele-sepele kan begitu. Ini penting sekali, di aturannya, kepresnya udah bagus, pelaksanaannya di bawah yang kurang. Oke. Ini kalau menurut saya ya. Gitu. Baik, terima kasih. Pak Kun, ya memang kondisinya birokrasi ya kita yang terlalu besar gitu ya. Dan mungkin juga Pak Kun agak sedikit takut bicara tentang politik. Ada unsur-unsur politik mungkin karena ini berkaitan dengan pencoblosan nanti. Ya, kita akan coba nanti gali lebih lanjut. Apakah Bali ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pusat? Karena selama ini Bali juga menyetor devisa yang cukup besar ya ke pusat. Apakah selama ini perhatian dari pusat terhadap Bali ini sudah memadai atau masih jauh dari harapan? Nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami dan saya akan lanjutkan lagi talkshow Merah Putih ini kita mengangkat topik Bali bangkit gitu ya, dengan dua narasumber di talkshow Merah Putih ini menyatakan optimismenya dan harus optimis katanya, kalau tidak optimis nanti agak susah. Saya ke Bu Putu, ke Dekan FEB Unmas. Bu Putu, tadi kan Pak Kun mengatakan ini, oke kita bicara tentang Bali dulu. Bali kan perlu mendapatkan perhatian. Kalau selama ini pemerintah pusat atau apakah sudah memberikan perhatian yang cukup menurut Bu Putu dari kebijakan-kebijakan ekonominya terutama untuk bagaimana membantu Bali karena ini kan paling terpuruk di Indonesia karena pariwisatanya yang terpuruk
Kita hanya terpuruk. Apakah pusat sudah memberikan perhatian yang cukup menurut Bu Putu? Baik, jadi kalau menurut saya sudah artinya apa yang mulai diusahakan gitu ya Pak ya untuk Provinsi Bali rasanya sudah ada perhatian dari pemerintah. Karena memang pemerintah pun tahu bahwa Bali kan merupakan salah satu destinasi wisata memang yang menjadi andalan gitu. Jadi memang sudah diberikan beberapa kebijakan lah untuk Bali sehingga harapannya bahwa Bali ini mulai berkembang gitu, mulai naik lagi lah pariwisatanya. Paling tidak dibukanya mulai kita penerbangan Nusantara sudah mulai bulan Juli. Bahkan wacananya kan tanggal 11 September 2020 akan dibuka untuk wisatawan mancanegara. Itu adalah merupakan bagi kita mungkin itu adalah merupakan suatu kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah untuk membantulah mengembalikan pariwisata Bali ini kembali ke posisi semula gitu ya. Tapi memang kita pun ya kita sebagai masyarakat pun harus mulai ini juga mulai mempersiapkan diri juga. Mungkin sekarang preferensi atau pilihan wisatawan untuk masuk juga agak sedikit berbeda gitu. Jadi kita pun sebagai masyarakat harus meningkatkan bahwa wisatawan itu harus percaya kepada kita semua gitu kan. Jadi bahwa pariwisata itu harus safety kan gitu. Harus higienis gitu kan, dijaga kebersihannya gitu dan cleanliness gitu kan. Memang harus itu yang memang harus kita sebagai masyarakat kalau memang ingin kita bangkit semua gitu ya memang kita pun harus mempersiapkan wilayah kita dengan kondisi yang seperti itu. Jadi protokol kesehatan memang tetap harus kita tingkatkan karena kita pun tidak boleh juga hanya memikirkan pariwisata kan Pak ya, artinya kita pun harus memikirkan masyarakat kita juga gitu. Jadi artinya bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan perekonomian dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat, jangan sampai timbul second wave atau yang gelombang-gelombang berikutnya dengan kedatangan mereka kemari. Gitu. Jangan sampai kemudian setelah dibuka wisatawan berbondong-bondong datang ke Bali, malah masyarakat Bali tertular. Justru membahayakan kita semua kan gitu Pak ya. Artinya memang harus, yaitu dua hal yang memang harus menjadi agak dilematis juga ya sebenarnya. Tapi memang harus dipikirkan juga dengan baik begitu. Saya ke Pak Kun. Kalau Bali perlu mendapatkan perhatian lebih nggak menurut Pak Kun secara seorang pengusaha? Karena kan Bali menyumbang devisa yang cukup besar. Pariwisata Bali perlu mendapatkan perhatian apakah dalam bentuk apa yang sehingga pemerintah pusat betul-betul bisa katakanlah Bali ini karena kan paling terpuruk Pak, seluruh Indonesia ini paling terpuruk Bali karena pariwisata ini kan 80% katanya. Karena itu sudah mati ya sudah kita juga akan dalam sekali pertumbuhan. Apakah Bali perlu perhatian khusus dan perhatian khusus seperti apa yang dibutuhkan oleh Bali menurut Pak? Jadi kalau dari anunya itu sudah begitu, cuman pelaksanaan di lapangan kan betul. Ini kan semua hotel yang ada di Bali, industri itu 95% utang bank. Jadi perusahaan itu ada masalah juga dengan perbankan, bayar bunga bank, bayar cicilan, termasuk karyawannya. Karyawannya itu juga kebanyakan kredit rumah, kredit TV, kredit handphone, kredit sepeda motor, kredit mobil. Memang stimulus ekonomi itu penting untuk Bali. Relaksasinya kan PHR nggak perlu ditarik. Pemerintah jangan menarik pajak dulu sebetulnya, walaupun itu titipan 10% kan. Sekarang ini hotel-hotel, restoran apapun itu minus. Ini kan kena 10% kan, sekalian sudah buka kan. Sebetulnya kalau perlu ini pun dibebasin dulu. PPH jelas rugi, nggak mungkin bayar. Kenapa? Hotel itu kan break even point-nya ada yang 65%, ada yang 55%. Jadi tahun ini kalau bisa rata-rata 20% aja udah puji Tuhan. Jadi agak berat. Makanya kita harus itu dari keuangan itu bebasin itu dulu. Pajak dibebaskan dulu. Pajak termasuk PR 10% bebas dulu. Ya kalau bisa. Terus itu kan sudah ada relaksasi tergantung nego-nego kan. Kredit-kredit ini. Cicilan bunga atau bunga pending dulu. Nah, memang nggak ada uang. Nah, kan begitu. Pengusaha memang nggak ada uang ya sekarang ini. Nggak ada uang. Sekarang yang namanya internasional aja udah pada bangkrut kan. Pesawat terbang Virgin Air bangkrut, ini bangkrut. Yang di luar negeri kan begitu. Di Indonesia ini kan sebetulnya banyak airline juga udah bangkrut, cuman nggak berani ngomong aja. Karena nanti gaduh kalau dibilang begitu kan. Kalau dibilang bangkrut gaduh ya. Iya. Sekarang yang low cost carrier itu kalau menjual murah nggak bisa. Nggak bisa. Garuda pun sekarang Yankee semua, harganya Yankee. Kalau ke Jakarta itu 1,7 ekonomi one way. Dulu kan murah itu bisa ke Jakarta 1.200.000 PP atau
atau 900.000 sekarang nggak ada. Jadi itu kan persyaratan itu memang harus di rapid test orang yang mau ke Bali, harus swab atau apa. Cuman kalau ini bisa disubsidi gratis untuk masyarakat Indonesia, pariwisata akan tumbuh. Kalau ini bayar sendiri kan costly. Karena rapid test itu paling murah 95.000. Ada di airport itu murah. Di lain tempat itu 150.000, ada yang 200.000. Itu baru rapid test saja. Ini kan semua orang kan Jadi begitu. Pak Kun menyarankan supaya rapid test itu digratiskan. Itu Disubsidi kan negara. jelas, ini misalnya klinik mana, katanya klinik Kuta misalnya Puskesmas. Berapa orang yang dibantu hari ini rapid test? Katakan 100 orang, ya bayarin negara. Misalnya Sanglah ada 1.000 orang yang rapid test, bayarin negara. Sebenarnya jelas itu nanti kan pertanggungjawaban kan bisa, kalau mau ini kan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kalau ribet kan orang males. Saya ini udah 4 bulan 5 bulan nggak pernah ke Jogja. Saya punya warung di situ, punya hotel di situ, nggak pernah ke sana, males kan dengan persyaratan yang jelimet begitu kan. Jadi kalau mau liburan otomatis kan nyaman kan. Tapi kalau orang udah jenuh, stres, ini kan kita harapannya domestik aja sekarang ini. Tahun lalu kita 8 juta turis domestik masuk Bali. Ya, tahun lalu. Tahun ini sedikit. Kenapa? Domestik lagi kena masalah. Ya kena PHK, ya unpaid leave tadi masuk kerja baru dibayar kan, kita duitnya kecil. Jadi kita berharap kalau luar negeri itu agak berat sekarang. Wisatawan kita nomor 1 kan Cina. Cina, Australia dan lain-lain, Malaysia, Singapura. Sekarang sama, mereka lockdown. Kita ini juga di lockdown, nggak bisa ke Singapura, nggak bisa ke Australia, nggak bisa ke Hong Kong, nggak bisa kemana-mana. Transit aja nggak bisa kan. Ini problem. Jadi ini memang kalau itu ya yang namanya kesehatan itu kan jelas itu, katakan anggaran untuk Menteri Kesehatan. Terus ke Bali berapa? Penduduk Bali itu 4.300.000. Apakah mau di rapid test semua? Apakah mau di swab test semua? Kalau kita berani, mudah-mudahan vaksin ini cepat diketemukan dan diuji coba. Kan begitu kan? Kalau udah diuji coba, paling cepat kan tahun depan tuh kan kalau kita ngomong kan, WHO aja ngomong. Tahun depan paling cepat. Sekarang kan udah mulai coba. Kalau itu udah ada vaksinnya gampang. Sekarang kan hanya coba-coba. Ada pakai obat apa, di Amerika ada obat malaria, ada obat flu biasa, bisa sembuh. Sembuhnya itu kebetulan mungkin begitu ya. Ya kan ini mohon maaf saja kan. Jadi, memang ini nggak gampang ini. Baik. Nah, gitu, kira-kira. Jadi yang memang jadi persoalan ini kan pariwisata. Tapi kalau menurut Pak Kun, kalau seandainya tanggal 11 September, oke lah dibuka gitu ya. Apakah wisatawan asing, orang-orang asing akan berbondong-bondong datang ke Bali menurut Pak? Berbondong-bondong belum. Jadi gini, mereka kan Australia. Tapi pasti akan ada yang kesini nggak? Apakah pesawat Australia mau terbang ke Bali walaupun dibuka? Oke. Nah itu yang jadi terus persoalan apakah gitu ya? pesawat dari Singapura mau ke Bali? Kan begitu. Apakah pesawat dari Cina mau ke Bali? Ini dibuka tuh bagus. Nanti harapannya kan sama. Kalau Bali ini dibuka, hotel, restoran akan buka sendiri sebetulnya. Swasta itu otomatis akan make money. Misalnya Pantai Kuta udah dibuka, ini Pantai Sanur dibuka, Pantai Nusa Dua dibuka, Bird Park dibuka, Bedugul dibuka. Itu kan otomatis kalau pengusaha itu dia nggak usah nunggu perintah, dia kan mau cari uang. Pegawai supaya dapat gaji, dapat makan, dia harus buka. Sebetulnya international airport tuh kalau dibuka nggak apa-apa. Entah nanti ada yang datang atau tidak, kita nggak tahu kan gitu. Belum tentu itu ada yang datang. Belum tentu ada yang datang ya. Karena tapi buka aja juga, dulu lah gitu ya. Buka aja dulu. Gitu. Termasuk domestik buka di mana-mana, internasional buka di mana-mana. Tidak hanya Bali aja, Medan juga gitu, Manado juga gitu, Yogyakarta juga gitu. Belum tentu ada pesawat datang. Karena mereka ketakutan kan. Di Singapura kan bolak-balik juga pernah buka, lockdown lagi. Australia kayak Melbourne, sekarang lock lagi 6 minggu kan. Ya. Ini kan karena ini penyakit naik lagi kan. Kemarin di karantina ada sesuatu yang sepele aja udah merambah ribuan orang. Kalau saya dibuka aja enggak apa-apa. Jadi kita buka pintu ya belum tentu datang itu Pak. Lalu kalau misalnya isi 10 orang, saya rasa batal Pak terbang. Domestik itu kalau isinya cuma 10 orang batal. Batal ya? Iya nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang, karena rugi pasti itu. Ya rugi gitu kan. Ini masih susah Pak ya kalau kita bicara Bali bangkit masih susah sepertinya. Walaupun ya, kita bangkit lah, optimis lah kita. Jangan tapi tidur. susah kayak gitu ya. Nanti kan kebalikannya bangkit tuh kita tidur kan enggak enak. Mau bangkit lah enggak apa-apa. Jadi kita bikin optimisme. Biar kita optimis masyarakat. Tapi Pak Kun kalau sebagai pengusaha ini kondisi yang paling buruk menurut Pak Kun. Dari selama Pak Kun pernah menjadi pengusaha. Ini paling buruk Pak ya. Ini tidak hanya Bali. Dunia. Konglomerat dunia itu pada bangkrut. Industri pada bangkrut. Itu dunia. Amerika juga sama. Krisisnya udah tinggi. Jerman juga termasuk krisis karena dia ngasih subsidi ke masyarakat, ngasih BLT langsung
duit. Nah, Australia juga gitu. Nah, itu uangnya untuk ke sana, menghidupi masyarakatnya supaya daya beli untuk makan, minum, itu kan need banget kan. Sekarang kan kebutuhan pokok, ini kan masyarakat yang nganggur itu makan, minum. Ya. Sandang itu nomor 2 lah, pakai pakan bekas nggak apa-apa dulu lah yang lama kan. Jalan-jalan apalagi kan belakangan juga. Belakangan jalan-jalannya tesnya belakangan juga. Gitu. Jadi ini buka very good. Katanya Oke. Pak Gubernur tanggal 11 September mau dibuka. Nunggu izin dari Menlu. Kalau menurut saya dibuka aja enggak apa-apa. Nanti belum tentu orang datang. Kalau dia betul itu. Australia itu belum tentu akan datang. Kalau Australia. Kantong anak kita kan Australia, Cina, ya kan? Kantong turis kita dari situ. Kalau overseas itu, Amerika terlalu jauh, nggak terlalu banyak dari Amerika. Australia mungkin ya. Australia itu paling banyak. Orang mau ke Kuta, ke Legian karena murah kan. Ya. Kan terbang dekat kalau dari Perth cuma 3 jam. Ya kan dari Melbourne 5 jam. Tapi syaratnya Australia harus buka dulu. Iya. Oke. Bu Putu, mungkin ada yang mau disampaikan karena ya buka pun nggak mungkin ini juga ada wisatawan. Tapi apa? Ya yang penting ada semangat lah atau ada harapan daripada ditutup terus gimana Bu? Iya, artinya kalau kita tidak mencoba, tidak memulai mungkin tidak ini Pak ya, tidak akan pulih-pulih lagi gitu ya. Tapi ya memang harus kita mencoba gitu memulihkan gitu, memulai gitu. Meskipun tadi itu tetap harus yang seperti tadi saya sampaikan, tetap harus kita perhatikan bahwa kita pun harus memperhatikan masyarakat. Yang penting kami sebagai masyarakat, mungkin kalau saya tidak sebagai pelaku wisata ya Pak ya. Jadi kalau saya berbicara sebagai masyarakat tetap bahwa kesehatan masyarakat tetap harus dijaga juga, meskipun kita tetap juga mengharapkan pariwisata juga semakin pulih kembali seperti sedia kala. Tapi pasti perlu waktu Pak. Jadi tidak mungkin dengan membuka kemudian pulih seperti awal lagi. Tapi ini perlu waktu, yaitu tadi bahwa mereka harus percaya bagaimana kita bisa menekan angka COVID ini kan begitu Pak ya. Jadi kalau bisa kita menjaga angka ini, mungkin kepercayaan mereka juga akan semakin baik. Yang ditakutkan karena nanti ada wisatawan datang dari luar, Wisman dari Eropa, dari Australia, kalaupun datang ke sini, pulang-pulang ternyata kena COVID malah. Ya. Wah, dari mana ada? Dari Bali, apa ini tidak jadi bumerang? Iya. Nanti kita. Ya itu salah satunya kan itu. Oke, Baik. ya, memang harus hati-hati memang. Sementara itu dulu kita akan break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Jadi kita akan coba gali lebih dalam lagi, kira-kira oke lah optimisme dan segala macam ini harus dimulai gitu ya. Mungkin teriring dengan doa, dengan upaya-upaya yang lebih nyata lagi untuk bagaimana agar orang yakin datang ke sini, aman datang ke sini, perekonomian bisa bangkit, tapi bangkitnya itu akan cepat atau lambat. Nanti kita kupas lagi di sesi berikutnya, jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kita lanjut lagi Talkshow Merah Putih membahas topik tentang Bali bangkit. Optimisme tetap harus dibangun, karena tanpa optimisme kita akan tertidur terlalu lama dan ini membahayakan. Pak Kun, mungkin pertanyaan saya adalah kalau memang tidak akan berbondong-bondong datang ke sini, lalu apa gunanya kita membuka itu? Apakah hanya membangkitkan harapan saja, menyemangati, atau hanya apa kalau kita bisa? Karena kita tidak make money dari sana kalau tidak ada orang yang datang ke sini Pak. Ini Pak, kalau ditutup orang kan tidak boleh masuk. Kita harus buka dulu Pak, sama kita punya hotel. Kita coba buka. Ada tamu apa tidak tamu tuh nanti Pak. Airport kalau kita tutup kan tidak mungkin Pak. Udah ditutup izin nggak boleh masuk kan. Apalagi internasional ya, domestik. Sebenarnya kalau kita itu dari awal, yang penting ini Pak. Tadi kan ada protokol kesehatan. Ya. Yang akan datang ke Bali harus rapid test. Oke, rapid test harus tadi ya. ini. Oke. Apalagi dari luar negeri. Mereka otomatis di airport dia akan check-in itu. Misalnya terbang dari Singapura ke sini kalau boleh. Itu mesti udah dites dulu kesehatannya. Supaya nggak menular. Nah ini negara kalau negara yang maju kan nyubsidi itu. Baik. Tapi negara kan sekarang proteksi. Menyarankan orang-orangnya jangan ke luar negeri dulu. Australia kan begitu. Liburlah di negaramu sendiri. Walaupun libur ke Bali itu lebih murah. Bisa $50 hotelnya, bisa ya murah-murah lah. Di Australia kan mahal. Oke, kalau begitu sebenarnya kalau persyaratan mau katakanlah pariwisata Bali ini agak sedikit menuju ke normal gitu ya. Berarti harus di negara-negara di mana wisatawan itu berasal itu harus dibuka dulu dong, atau mereka betul-betul yakin dulu bahwa aman gitu ya, baru bisa. Kalau tanpa itu agak susah juga Pak ya? Susah, tapi kita tuh buka diri dulu, welcome. Karena kita butuh turis. Negara lain kan tidak terlalu butuh. Misalnya Jerman nggak terlalu butuh turis. Tapi nggak apa-apa. Misalnya Perancis itu kan turisnya 100 juta per tahun. Amerika juga gitu kan. Kalau turis dunia itu yang banyak kan Perancis, Spanyol, Jerman, Amerika. Nomor 10 itu terbesar Thailand. Itu 40 juta turis sudah.
tahun lalu gitu. Ya. Kedatangan wisatawan dunia. Namanya ya kualite, ya volume, begitu-begitu. Kita kan masih sedikit. Baru berapa? 14,5 juta turis lah untuk Indonesia aja. Jadi kita memang harus dibuka. Nah, persyaratan dipermudah, tapi kan untuk kesehatan kan enggak boleh. Nanti malah bawa wabah yang datang kan penyakit import namanya gitu kan. Ya, Tapi ini kan imported konflik kan case, bukan, ya. udah tahu kan awalnya dari mana, kita udah tahu kan. Dari Wuhan, dari ini, dan sekarang ini menjaga itu. Tapi itu memang harus dibuka, apapun. Ya, baik. Terutama ini fasilitas umum dulu yang harus dibuka ya. Baik, Misalnya, bandara udara gitu harus dibuka Iya. gitu Pak supaya orang. Tapi begini Pak Kun, kalau Pak Kun sebagai pengusaha katakanlah begitu, sekarang oke, orang datang dari Australia katakanlah begitu, datang berlibur di sini, sehat mereka. Pulang dari Bali ke negaranya terus mereka positif COVID, apakah itu tidak akan merusak citra Bali menurut Pak Kun? nah itu dan the cases. Nanti kan di sini juga kita udah siap dengan rumah sakit. Kita hotel-hotel yang dibuka itu kita udah kerja sana dengan rumah sakit. Oke. Kita diakreditasi, jadi diverifikasi ya. Pertama itu rumah sakit datang ke hotel kita. Terus nanti dinas kesehatan datang Iya, ke kita. Terakhir dinas pariwisata. Itu persyaratannya macam-macam. Kita harus punya ini, tempat cuci tangan, harus punya hand sanitizer. Terus nantinya kalau restoran itu isinya 50 harus diisi separohnya. Iya. Mobilnya jemput pun dulu yang isinya 6 orang, sekarang diisi hanya 3 orang, itu ketat. Kalau itu nggak diberlakukan, bahaya. Karena di Bali ini banyak orang juga nggak percaya itu. Malah Ya, demo tanpa masker. Iya, iya. Ini mohon maaf, ini tidak jadi Bali. Di mana-mana, di Eropa juga gitu. Kan negara demokrasi kan. Orang Ya, ya. dipaksa-paksa pakai masker, ada yang nggak mau kan gitu kan. Memang itu berat. Nyatanya di Australia kan begitu. Setelah ada, waktu itu udah aman ya. Gara-gara pesta itu kan, ada pesta disco apa, nular banyak ribuan kan itu. Kan begitu. Di Amerika juga sama. Pantai dibuka, sekarang sekolah sudah dibuka. Kita memang harus hati-hati. Hati-hati kuncinya. Pak, Iya, ya. sekarang ini kalau menurut saya di seluruh Indonesia harusnya semua dibuka airport itu. Nanti kalau ada industri penerbangan merugi sedikit pun berani ya nggak apa-apa. Orang kan misalnya lama nggak pulang ke mana, NTT misalnya. Dia mau tidak mau kan mau pulang kan, walaupun harga mahal. Punya keluarga, punya apa. Nah ini kan cuma di pesawat itu kan ada minimum. Kalau pesawat harusnya isi 125, kalau cuma 10 orang, 20 orang berani ngangkut nggak kan gitu kan. Nah, kalau nggak berani kan batal juga kan. Batal juga, rugi ya. Nah, dan surat itu, rapid test itu berlaku seminggu atau 2 minggu. Ya. Nanti kalau mati perpanjang lagi. Nah, itu duit lagi. kan Duit gitu. lagi. Ya gitu kira-kira gitu. Wah, banyak juga persoalan yang harus dihadapi gitu ya. Tapi kayak pengusaha nih yang paling pusing gitu ya. Pengusaha yang paling pusing Pak Kun ya, sepakat ya. Oke. Mungkin dari akademisi ada semacam ini Bu Putu. Kalau kita lihat kan oke lah, tadi Bu Putu mengatakan pertanian masih bisa dibangkitkan dengan teknologi dan segala macam. Tapi kalau untuk mengkatrol pertumbuhan ekonomi kita supaya jangan sampai minusnya terlalu dalam, kuat nggak pertanian itu menurut Bu Putu? Baik, jadi kalau kita lihat, kalau kita melihat dari kondisi yang lalu kan memang sebagian besar memang dari pariwisata ya Pak. Jadi betul, memang, hampir 80% ya gitu. jadi memang agak sulit kalau kita kemudian meniadakan lah pariwisata. Tapi artinya paling tidak menurut kami seperti tadi mungkin dari sisi pariwisata sudah Pak Kun lah yang mewakili bagaimana mekanisme yang harusnya disiapkan gitu ya. Mungkin kalau kami ingin melihat bahwa oke, kalau seperti tadi Pak Kun mengatakan pariwisata mungkin wisatawan tidak cepat datang. Mungkin artinya dalam hal ini berarti pemerintah pun atau kita pun harus menyiapkan sektor lain kan Pak gitu ya. Daripada kita diam kan gitu kan, artinya mulai sekarang mungkin kita pun harus juga mulai melihat sektor-sektor lain di bidang pariwisata sebagai seperti tadi yang saya sampaikan, rencana cadangan lah. Seandainya pariwisata ini benar-benar drop seperti sekarang ini, siapa yang menyangka kondisi ini kan Pak ya? Siapa yang pernah membayangkan bahwa Akan kondisi terjadi ini sangat benar-benar terjadi kan? Itu jauh dari bayangan kita semua kan? Tapi ternyata ada. Mungkin ini sebagai pengalaman kita bahwa baiklah kita jangan terlalu tergantung pada satu sektor. Mari kita juga mencoba melihat sektor-sektor lain yang mungkin bisa kita kembangkan gitu kan. Jadi artinya seperti sekarang misalkan sebenarnya kan pertanian sudah ya meskipun lahan sudah berkurang jauh kan gitu Pak ya, karena memang kondisi seperti itu, tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kembangkan dari pertanian misalkan dengan teknologi dan sebagainya.
banyak seperti sekarang banyak kebijakan kemudian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti kami di Unmas, setiap minggu kami bekerja sama dengan pemerintah membuka pasar gotong royong namanya itu. Pasar gotong royong. Itu kan artinya Hasil sudah pertanian ada itu ya? artinya kan sudah ada langkah-langkah lah yang dibuat oleh pemerintah bagaimana untuk membangkitkan lagi sektor pertanian ini daripada kita diam menunggu saja kan begitu kan. Artinya ya mau tidak mau kalau kita mau bangkit ya kita harus paling tidak berdiri kan Pak. Supaya bisa berdiri paling tidak kita kuat lah kan begitu daripada kita diam. Jadi tapi kalau badai terlalu kencang kan berdiri memang, jatuh lagi gitu. Memang cuma itu tadi. Jadi kalau kami sih ingin memberikan bayangan, ayo kita mencoba sektor lain lah, kita kembangkan ekonomi kreatif dan lain-lain. Itu harus kemudian kita galakkan supaya kita tidak terlalu terpuruk seperti ini. Gitu. Ada prediksi menurut Bu Putu sampai berapa lama? Susah aja Bu ya? Susah ya karena tidak kelihatan ya Pak ya. Pandeminya juga pandemi tidak. Tapi kuncinya sekarang kondisi yang sekarang ini bisa tertangani kalau misalnya daya beli masyarakat bisa dibangkitkan gitu ya. Jangan BLT itu Bu ya. Oke, BLT salah satunya dan kemudian ya itu tadi paling tidak kan dari perekonomian petani lah paling tidak bisa berusaha dari ekonomi kreatif kan gitu kan Pak. Jadi paling tidak ada uang yang dihasilkan sehingga kemudian perekonomian bergulir, berjalan. Dan pasar gotong royong itu cukup strategis untuk itu bisa. Sangat. Kalau menurut kami itu baru setiap hari Jumat kami laksanakan. Jadi setiap minggu di Unmas itu Pak jadi ada. Jadi ternyata sangat membantulah ini. Artinya ya seperti kita sampaikan tadi mungkin di sini saatnya kita kembali bergotong royong Pak. Jadi saling bagi yang memiliki kelebihan ya silakanlah membeli dari petani dan sebagainya. Jadi ini saatnya kita kembali bahwa kita satu dan harus bergotong royong untuk membangkitkan perekonomian Bali. Baik. Kita sudah ada di sesi akhir, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan semacam closing statement. Saya akan berikan kesempatan dulu Pak Kun untuk menyampaikan mungkin dorongan. Tapi sebelum sampai ke sana, kalau Pak Kun punya prediksi Pak, sampai kapan kita seperti ini Pak? Menurut saya tahun ini ekonomi Bali akan minus. Minus lagi Pak ya? Akan minus. Tapi sebenarnya sudah resesi, kalau Pak Kun berani tidak declare ini resesi Pak? Resesi sudah. Sudah resesi ya? Ini, kalau menurut saya, mohon maaf saja, saya bukan bertentangan dengan pemerintah, memang sudah resesi Pak. Bani menyebutkan ini, Bali resesi ya? Dan Indonesia kebetulan ini kan tadi airport dibuka itu bagus, karena kita kan ada yang ekspor. Ekspor itu kendala juga nggak ada penerbangan. Oh iya, betul. Maka kita kan kadang nyarter pesawat mahal sekali. Kita kan ekspornya ke Honolulu, ke Amerika, ke Eropa itu belum ada penerbangan. Makanya ini bagus sekali kalau dibuka. Ini kan yang eksportir handicraft, eksportir keramik, eksportir garment, eksportir ikan segala macam itu kalau penerbangan normal itu akan lebih murah biayanya. Sekarang ini kan banyak yang charter pesawat. Tapi permintaan ada nggak Pak Kun untuk ada permintaan masih. Permintaan ada ya? Jadi kalau garment itu masih ada, handicraft tapi masih walaupun ada. turun tapi ada. Ada ya. Itu kan masalah kan, yang non pariwisata itu masih ada. Jadi kalau dulu zaman Pom Bali, zaman Gunung Agung tuh ekspor masih lancar biasa karena permintaan di luar negeri kan ada masalah. Cuman ini kan dunia kan, toko-toko dia juga tutup berkurang, tapi at least ada. Jadi kalau kita bagaimana menyimbangkan tadi pariwisata dengan pertanian itu bagus sekali, walaupun lahan terbatas. Ya. Biar orang pulang kampung, kita bikin produktif lah, lahan yang kecil itu ditanami yang produktif, misalnya apa gitu kan. Itu bagus sekali kalau kita lihat di negara tetangga, di Taiwan, itu kan mirip-mirip Bali, Phuket naik turun juga pertaniannya maju sekali. Kita memang masih banyak lahan yang kosong kan, boleh juga, tapi ini kan karena PAD Bali itu kalau ngomong PDRB-nya kan udah di atas 50% dari pariwisata. Tapi kita optimis saja, mudah-mudahan ini kan nanti yang pendapatan berkurang kan yang jelas itu swasta, karena minus. Kalau pemerintah ya pendapatan pajak jelas, PHR nggak dibayar, PPH nggak dibayar. Tapi kan ada subsidi dari negara kan, kalau PNS, TNI Polri kan bulan ini malah dapat tunjangan gaji ke-13 kan nggak apa-apa. Yang terasa itu yang di sektor pariwisata. Buruhnya udah kena PHK. Ya kan? Ya. Pengusahanya nggak punya uang. Ini kemungkinan kalau lama akan PHK lagi. Nah, ini yang jadi berat. Makanya harapan saya bangkit oke lah. Ya. Dibuka semua oke. Nanti kita nunggu. Jadi memang kita harus berkorban. Saya lihat toko-toko yang ada di Ubud, di Kuta, di mana-mana yang udah buka pun sepi. Sepi. Termasuk mal-mal juga sepi, mohon maaf. Tapi ya nggak apa-apa. Restoran juga pun sepi gitu loh. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Biar kita nggak jenuh di rumah Pak. Okay. Di rumah tuh kan jenuh. Karena kalau dilihat traffic di jalan udah lumayan. Udah agak rame. Kita mau ke Ubud tuh jalan udah rame. Ya orang mungkin muter-muter supaya nggak stres di rumah aja begitu kira-kira begitu kan. Jadi kalau saya optimis dibuka tanggal 11 itu mudah-mudahan. Ada yang terbang atau tidak
kita tunggu nanti. Karena kita buka juga pasar ekspor ke luar negeri gitu. Barang-barang kita yang dari tetangga, dari NTT, dari NTB, itu kan barang lewat Bali semuanya. Misalnya kita ekspor tuna, ikan itu lewat Bali semua. Nangkapnya tidak di Pulau Bali aja, di luar sana. NTT, NTB, karena sampai Maluku ikan-ikan itu kan diekspor lewat Bali. Ini kalau dibuka ada international flight, bagus itu gitu. Dan itu akan multiplier ekonominya akan bagus begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kun. Mungkin Bu Butuh ada yang mau disampaikan sebagai penegasan lagi. Bali bangkit gitu Bu. Iya, Bali harus bangkit iya, gitu Pak. Bali harus bangkit. harus gitu, bangkit. Oke, ada kita kata harus harusnya. yakin dengan itu kan gitu. Jadi marilah kita bersama-sama meyakinkan diri bahwa Bali pasti bangkit. Tapi yang pasti juga perlu waktu kan gitu Pak ya. Tapi artinya dengan begitu ya kita harus menyiapkan mental untuk itu bahwa kita harus tetap yakin bahwa perekonomian akan kembali dan itu tadi yang saya ingin tekankan lagi, marilah kita bersama-sama kalau memungkinkan jangan terlalu tergantung pada satu sektor lah mulai dari saat ini gitu. Karena ini adalah menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua ketika kita memang sangat tergantung pada satu sektor ya. Kondisi ini sangat sulit untuk kita hindari kan begitu. Tapi marilah kita coba untuk juga bersama-sama untuk tetap memperhatikan sektor lain sehingga apabila satu sektor jatuh kan masih ada sektor lain yang menunjang kan seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu dijadikan mungkin landasan kebijakan untuk ke depan bagi pemerintah. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Putu, terima kasih Pak Kun. Demikian tadi talkshow Merah Putih kita. Penekanan saya pada kata Bali harus bangkit, kalau tidak bangkit ya akan semakin susah kita gitu. Walaupun bangkit badainya masih sangat kencang ini, tapi kita harus punya semangat, itu yang terpenting. Kemudian bagaimana kita menghadapi ini dengan sabar gitu. Kondisinya nggak jelas kapan akan berakhir pandeminya, vaksinnya belum ditemukan dan segala macam. Dibuka pun pintu pariwisata belum tentu ada yang datang, tapi tetap dibuka dulu lah. Ini optimisme lagi. Dan yang terakhir mungkin gotong royong itu ya. Kesabaran dan gotong royong ini yang mungkin bisa kita kedepankan lagi untuk kebangkitan walaupun agak tertatih-tatih, tapi ada semangat di sana untuk kita bangkit kembali dari situasi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua gara-gara pandemi COVID-19 ini. Demikian talkshow Merah Putih kali ini, mudah-mudahan ada semangat baru yang bisa kita ambil dari talkshow ini dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.